Smart Podcast, Smart Innovation for Seluruh Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evi Wafira kembali hadir di sini Seluruh Smart seperti biasa. Kalau Evi hadir berarti ada bintang tamu yang keren banget ya. Di sini ada Bapak Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Bapak Slamet Edy. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya manggilnya apa nih biar lebih enak nih? Bisa Edy, bisa Selamat juga. Biar lebih dekat boleh. ya Boleh, Pak. boleh. Oke Bapak Edy aja deh kayaknya lebih Siap. enak ya Pak ya. Karena ada Evi dan ada Bapak Edy. Ya. Oke, Bapak Edy boleh dong kenalan dulu singkat. Kira-kira bagaimana perjalanannya bisa sampai ada di posisi yang sekarang ini nih Pak, dikasih pendidikan diniyah dan pondok pesantren nih. Ya. Boleh sedikit di-spill. Ya, terima kasih. Sebetulnya panjang ya. Saya itu sebetulnya dulu pernah di Pemda zaman dulu Pak Ope, itu zaman Pak Haji Ope Mustofa Bupati, kemudian periode terakhir. Nah, kemudian Pak Yance periode awal. Oke, tahun berapa itu Kemudian Pak? Pak Ope 97, 98. Saya masih SD Pak. Iya. Waduh, banyak pengalamannya nih. Terus Dan Pak? waktu itu pernah di posisi salah satu tim penulis naskah pidato. Masya Allah. Jadi tim tidak saya sendirian. Kemudian selesai kepemimpinan Pak Ope, nyambung ke Pak Yance. Nah 2003 itu Pak Yance tahun ketiga, saya kembali ke Habitat. Di mana Pak habitatnya Pak? Kementerian Agama. Oke. Karena Tapi memang baru itu basically baru. Setelah itu baru ke Kemenag gitu ya Pak? Iya, 2003 saya SK-nya, SK PNS adanya kembali ke Kementerian Agama. Mungkin memang habitat saya di Kementerian Agama. Sudah Cukup jodoh pengalaman ya, Pak? di sana sekitar 7 tahun lah di sana. Itu di bagian apa tuh Pak? Di staf sekpri di situ. Jadi penulis naskah. Salah satu ya, karena tim di sana nggak sendirian. Salah satu penulis tim ya penulis naskah bupati. Kalau pidato, acara-acara apapun di situ salah satunya saya. Nah, itu karir. Kemudian 2003 saya diangkat di Kementerian Agama, di SK-nya CPPN tuh, calon penghulu. Jadi bunyi di situ calon penghulu. Saya diangkat di KUA Balongan. Kemudian sekitar 3 tahun 4 tahun saya dimutasi, ditarik ke kantor. Kemudian di staf Urais waktu itu, sekarang Bimas namanya. Beberapa tahun putar-putar di Bimas, kemudian pernah di kepegawaian sebentar, kemudian di staf haji 12-13 tahun. Masya Allah panjang ya Pak. Nah, di haji baru di staf pontren. Sejak tahun berapa itu tuh Pak? Tahun berapa ya? Ya 2015-an lah. 2015 berarti sekarang Putar-putar sudah? lama di PD Pontren, jadi staf PD Pontren beberapa kali kepala seksi waktu itu. Kemudian promosi 2019 ke Bimas. Ke Bimas PPJT dulu. Oke. PPJT penyelenggara zakat wakaf, kalau dulu namanya ya sama seperti itu. Kalau dulu namanya apa tuh? Dulu tuh dari sebelum, sekarang yang terakhir namanya PJTW ya. Kemudian setahun bergeser promosi lagi ke eselonnya sama eselon 4, hanya 4B. Ke Bimas Islam setahun setengah. 2022 pertengahan bergeser lagi, muter ke kepala seksi PD Pon. Baru 2022. Juli ya Pak ya Pak kalau pertengahan Juni. ya Pak? Juni. Jadi berapa tuh? 3 tahun jalan ya? 3 tahun jalan. 2 tahun setengah lah. Lumayan lama juga enggak ya? Betul ya? Dibilang lama enggak? Agak lama, biasanya sebentar juga saya di PJT cuma setahun kurang, di Bimas tahun setengah, kemudian di sini lebih dari 2 tahun. Tapi lumayan berarti ya Bapak ya pengalamannya ya, muter-muter kemana-mana. Tapi emang Bapak ini hobinya menulis gitu ya? Dulu karena memang basicnya pernah itu, kemudian seiring dengan malesnya mulai ada, jadi saya lupa kalau sekarang sudah mulai yang mengarsipkan tulisan, kayaknya dulu waktu di
pendopo banyak itu dibuka oleh Sekarang mas kayak ibu-ibu. sudah mulai mager ya Pak ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang gitu ya, Sedulur Smart ya. Mager, terus Aduh. memang dulu masih sampai sekarang masih sisa-sisanya sih suka baca. Dulu kan suka nulis baca sedangkan tapi baca masih kadang terus ya Pak ya. masih jadi Karena tuntutan. jendela ilmu. Ya. Konon katanya begitu, tapi betul ya Pak ya. Ya. Oke, Pak gimana nih Pak untuk visi misi PD Pontren nih? Apa aja? Boleh di-share nih. Kita akan merujuk ke tentu karena kita punya lembaganya Kementerian Agama dan itu tentu saja menjadi sesuatu yang sangat teknis karena di PD Pontren juga bagian yang memang pas sekali dengan misi Kementerian Agama, yakni membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan dasar gotong royong itu kan secara umum. Nah kita di tingkat sangat teknis paling bawah eselon 4 tentu menerjemahkan itu ke sangat yang teknis lagi kan terkait dengan menerjemahkan seluruh visi umum itu kamilah yang terdepan dengan lembaga pondok pesantren, kemudian karena PD Pontren kan orang pemahamannya seolah-olah hanya pada pesantren, ternyata Luas ya Pak? itu kita juga perlu tahu. Kita sendiri mungkin sebagian kecil saja yang tahu bahwa PD Pontren itu garapannya A, B, C, D. Maka melalui podcast ini sesuatu yang sangat penting, paling tidak kita ini orang Kemenak sekalipun kita profesinya guru madrasah harus tahu. Betul, dan disinilah Sedulur Smart kita harus kupas. tahu. Harus tahu bahwa kalau PHU sudah umum, Bimas KUA, Betul. madrasah tentu sehari-hari karena sama bersinggungan dengan sekolah maka sudah familiar. PD Pontren itu dulu PK Pontren, kemudian seiring perkembangan namanya PD Pontren, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Tidak hanya pondok pesantren yang digarap. Banyak, jadi diniyahnya juga ya. Diniyah, Takmiliyah, Awaliyah, kemudian ada Wusto, juga ada Kuliah. Oke. Ya, kalau paling gampangnya kita menerjemahkan ada tingkat SD, ada tingkat SMP, ada SMA. Betul, betul. Di samping itu ada LPQ. Nah ini orang kadang-kadang nggak paham. Jadi bagian terpenting dari juga salah satu tusi kami menggarap, membina, membangun, mengembangkan bagaimana LPQ itu berkembang. LPQ itu lembaga pendidikan Al-Quran. Oh oke. Yang di dalamnya ada TKQ, ada TPQ. TKQ itu kan orang pemahamnya juga kadang-kadang ini memang bahasa agak-agak sedikit ambigu membuat orang lain. Kalau bikin TKQ itu seolah-olah formal. TKQ yang milik kita, yang nomenklaturnya dilahirkan dari Kementerian Agama itu tetap posisinya non formal. Oh oke. TKQ nanti yang bedakan berdasarkan usia. TKQ, kemudian ada TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran yang lebih tinggi lagi posisinya. Ada lagi produk yang terbaru, yang ini bagi kami di Indramayu belum ada karena agak sedikit terjadi crowded di bawah. Sementara RA sekarang sudah lagi berjalan dan bagus mungkin. Kemudian ada lagi PAUD pada umumnya. Kita ada satu istilah baru, PAUDku namanya, walaupun sudah beberapa tahun lah berjalan. Gitu, nah itu dia, makanya harus tahu bahwa di kita tuh bagian dari tugas kami ada PAUDku, pendidikan anak usia dini Quran. Masya Allah, saya pun terkaget-kaget. Nah, saya itu. kira lingkupnya dan itu posisinya formal lagi, Masya Allah. seperti RA. Sementara kita di bawah RA juga anak-anak kita. Iya. Kemudian PAUDku garapannya sama usianya itu. Seusia anak-anak RA Anak-anak juga. itu. Maka kami timbang-timbang dan nanti dulu untuk bisa mendirikan, dan sampai sekarang alhamdulillahnya belum ada yang mencoba mendirikan PAUDku. Nanti benturan dengan rebutan murid dengan RA. Bedanya di Qur'annya ya Pak ya? Ya, walaupun kita tahu bagaimana PAUD umumnya juga memberikan asupan materi pelajaran baca tulis Quran. Tapi mungkin lebih khusus gitu atau itu gimana? PAUDku. Ya sama aja, nanti ada juga kurikulumnya yang membedakan. Kita spesifikasinya ya mayoritas 70%-nya semua agama. Ada lagi keluarga besar LPQ itu namanya Taklimul Qur'anil Aulad TQA. Usia lagi yang bedakan. Usia Taklimul di atas Qur'anil Aulad. Usianya usia SD juga. SD juga. Nah, kemudian terakhir yang berada di bawah binaan kami di PD Pontren yang di lingkup LPQ itu rumah tahfidz.
Tapi rumah tahfidz berdasarkan pertimbangan berbagai hal di Indonesia itu sementara dihentikan di moratorium karena ya ada sesuatu yang menjadi pertimbangan para pemangku kebijakan di pusat, sehingga sampai sekarang untuk rumah tahfidz kalaupun di masyarakat masih banyak berkembang, itu yang sudah terlanjur ada izin lanjutkan, kalau belum dia mandiri. Belum berada pada pembinaan dan pengawasan, tanggung jawabnya di Kementerian Agama belum diterbitkan, belum dibuka lagi sampai sekarang ini. Nah itu jadi pondok pesantren, MDT, kemudian saya yang dengernya pun sampai puyeng. Ini Bapak kemudian LPQ. Masya Allah. Makanya sekali lagi semoga melalui podcast ini masyarakat luas, khususnya juga keluarga besar Kementerian Agama mengenal, tahulah paling tidak tentang bagaimana yang digarap oleh seksi pendidikan dini dan pondok pesantren, sehingga tidak salah kaprah lagi. Dengan sebegitu banyaknya nih, Sedulur Smart juga kayak penasaran. Banyak kan ini lingkup yang digarap. Wah, luar biasa. Wow, ini peran dan tanggung jawab Bapak nih apa aja? Nah, di sini. Ini menghela napas dulu, luar biasa. Saking beratnya ya Pak, jadi tapi sejauh ini enjoy ya Pak? Jadi ya harus enjoy, apapun itu harus enjoy. Karena sudah melekat, kami sudah disumpah, apapun itu ya kita harus lakukan. Makanya ya harus tetap baik sesuai dengan amanah yang diberikan. Betul. Jadi dunia semuanya lah pada umumnya, baik itu pondok pesantren, kemudian MDT, kemudian LPQ, intinya adalah bagaimana mengawal moral bangsa, kemudian bagaimana di era juga yang serba IT, serba digital, serba online, serba langsung dan sebagainya, yang hari ini semua informasi baik dan buruk itu berada di bilik-bilik kamar anak-anak kita. Betul. Maka sekali lagi tidak aneh kalau pondok pesantren sampai saat ini yang sangat ketat, HP nggak boleh masuk, nggak boleh dipakai. Nah, kemudian yang lebih teknis lagi kaitan dengan MDT juga menjadi tantangan. Paling tidak dari sejak saya termasuk salah satu tim bagaimana perda pondok pesantren, perda diniyah di Kabupaten Ramo zaman Pak Yance dulu, itu kemudian dilanjutkan sampai kemudian alhamdulillah 2019 ada perda pondok pesantren. Itu saya tahu persis bagaimana para petinggi kita yang keberpihakannya luar biasa di bidang moralitas anak-anak kita, itu 1 atau 2 saja minimal. Bagaimana lulusan diniyah takmiliyah itu minimal baca Quran yang bagus, kemudian bisa praktek ibadah. Nah, dengan demikian bukan berarti nggak penting moral, itu melekat di situ di antara 2 program itu. Itu saja ini kan luar biasa. Itu di diniyahnya. LPQ juga karena berdasarkan umur yang memisahkan dua lembaga itu, dua entitas satuan pendidikan itu sama intinya itu. Bagaimana anak-anak kita ini baca tulis Quran bagus dan lancar, kemudian bisa praktek ibadah sehari-hari, dan tentu di dalamnya adalah akhlakul karimah. Itu luar biasa beratnya. Kalau hanya dipikul oleh Kementerian Agama dalam hal ini seksi PD Pontren, berat. Sangat tidak mungkin saya sendirian berjalan. Iya, sangat tidak mungkin berjalan. Apalagi tantangannya kan sekarang juga hebring ya Pak ya. Luar biasa, apalagi saya sebetulnya belum Mbak siapa tadi tuh? Evi. Mbak Evi, belakangan kan hampir 5 tahun belakangan ini, terlepas dari ini adalah isu global, ada misi global, ada orang-orang pihak-pihak lain yang tidak senang dengan keberadaan pondok pesantren, pendidikan keagamaan lah pada umumnya. Itu kan isu-isu awal kemarin bagaimana oknum-oknum yang pernah terjadi di pondok pesantren terkait dengan kekerasan, kemudian pelecehan dan lain-lain. Itu kan kasuistis. Tetapi kenapa sampai di blow up begitu rupa? Mungkin saya suka merenung apakah ini ada misi global orang-orang lain, pihak-pihak lain atau pihak apapun itu namanya, orang-orang asing dan sebagainya, untuk bagaimana mendiskreditkan pondok pesantren atau umumnya lembaga pendidikan keagamaan. Itu luar biasa di situ. Dan sampai hari ini makanya sampai ada istilah kalau sekolah mah sudah nggak aneh. Ada madrasah ramah anak, sekolah ramah anak. Hari ini kita harus juga mengenalkan bagaimana pondok pesantren ramah anak. Betul.
Sesungguhnya kan itu sudah dari dulu juga bagaimana para kiai-kiai kita juga sudah ramah terhadap anak-anak kita. Dari dulu Hanya sebetulnya. oknum-oknum saja yang sebetulnya memelintir mungkin tadi itu mendirikan pondok pesantren yang kasusnya 1-2 se-Indonesia, kemudian blow up-nya kan sampai internasional. Di pondok pesantren sekarang sudah tidak ramah. Sekarang banyak oknum-oknum yang terjadi kekerasan, kemudian terjadi pelecehan itu juga dari pondok pesantren. Alhamdulillah. Akhirnya kan rusak semua. Itu tantangan yang luar biasa yang kami belum lagi ini langsung aja akhirnya pertanyaan satu jawabannya kemana-mana akhirnya. Jadi saya juga jadi nyimak. Belum lagi Gusmen di akhir jabatan beliau, ya mudah-mudahan beliau juga kita lihat nanti pasca Oktober ini masih diberi amanah jadi menteri atau tidak. Yang jelas warisan beliau salah satu yang sangat monumental adalah bagaimana pesantren dan lembaga pendidikan agama pada umumnya lah, tidak hanya pesantren. Ada Diniyah Takmiliyah, ada LPQ, itu juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Betul. Artinya saat semua serba IT, maka mau nggak mau lembaga yang berada di bawah seksi PD Pontren juga suka tidak suka, mau tidak mau harus itu. Dan ini sudah terbukti. 2 tahun terakhir kami juga mengikuti digitalisasi data melalui EMIS. Ikut saudara tuanya madrasah yang formal. Jadi tuntutannya ya wajib kalau ingin diakui, kalau ingin diakomodir setelah apalagi dukungan Undang-Undang 18 2019 tentang pondok pesantren. Itu semuanya harus berbasis IT. Digital. Kalau enggak, maka kegiles zaman. kegiles zaman. Dia nggak bisa ikuti, misalnya ada program A, program B di semua kementerian. Tidak hanya Kementerian Agama. Semua Kementerian Agama nih. Kementerian Agama sekarang pondok pesantren terutama itu sekarang mulai banyak dilirik program-program keagamanya, tidak hanya Kementerian Agama, Menteri Tenaga Kerja, Menteri PUPR yang sampai hari ini juga masih memberikan kontribusi luar biasa terkait dengan bantuan sanitasi lingkungannya. Itu sampai hari ini. Tapi kalau tidak mengikuti perkembangan dengan pengajuan proposal dan lain-lainnya melalui online, maka ketinggalan, nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk dapat bantuan. Nah, alhamdulillah ketiga lembaga di bawah kami sudah beberapa tahun terakhir ya sudah mengikuti walaupun masih tertatih-tatih. Izin operasional yang tadinya manual, sekarang sudah pondok digital. pesantren sudah digital. Kalau tidak ya tertinggal. Kemudian MDT yang jumlahnya hampir 1000 nih Indramayu. Juga mau tidak mau 1000 Pak? 1000 lembaga. Masya Kalau Allah. pondok pesantren baru 176 lah. Kemudian LPQ itu 600-an. Itu juga masih belum seimbang dengan lembaga pendidikan formal. Sesungguhnya mestinya harus berjalan sejajar. Kalau SD ada sekian ribu, maka madrasah juga ada sekian ribu mestinya, logikanya begitu. Sekali lagi tiga-tiganya menjawab Gusmen terkait dengan digitalisasi Kementerian Agama sudah mengikuti semuanya. E-job sudah digitalisasi, sudah online. Kemudian bantuan melalui aplikasi. Kemudian tidak akan bisa masuk aplikasi itu manakala lembaga tersebut tidak update setiap 6 bulan melalui EMIS. EMIS kan salah satu data dasar, dia bisa membuka pintu-pintu berikutnya terkait dengan program dan sebagainya. Simba di situ ada bantuan apapun, bantuan bagi pondok pesantren. Sekarang ngetren ini pesantren diarahkan untuk mandiri, maka diberilah program bantuan inkubasi bisnis. Jadi di pondok pesantren ada minimarket yang belum berkembang, kemudian dia mengajukan dengan hitung-hitungan matematika yang sesuai dengan bisnis pada umumnya, tinggal skalanya besar atau kecil, dibantu lewat bantuan inkubasi bisnis. Kemudian bagi yang ada potensi terkait dengan percetakan, dibantu juga. Kemudian ada lagi pondok pesantren yang saya tahu karena selama ini kalau potong rambut sulit itu kelihatan sepele ya. Jadi bikin barbershop khusus perempuan, khusus laki-laki. Dan itu berjalan sampai sekarang. Percetakan ada beberapa pondok pesantren. Dan ini semua adalah tidak lain bagaimana tadi dalam rangka mewujudkan kedepannya pesantren punya usaha dan akhirnya mandiri. Itu sampai saat ini. Tapi sekali lagi, jika pesantren
tidak mau berubah, tanda petik ya. Tetap saya sering beberapa kali kalau melakukan pembinaan baik secara umum didampingi dengan mitra kami forum pondok pesantren. Itu kan ada mitra kami, ada forumnya pondok pesantren. Ruh pondok pesantrennya tidak dan wajib harus dipertahankan. Bagaimana proses pengajian harus berjalan, kitab tuning harus ada, kemudian kalau yang hafalan Quran harus tetap dilakukan. Ngaji tradisional Sorogan maupun Bandungan dan sejenisnya tetap harus dipertahankan. Betul. Tetapi manajerialnya harus berubah. Saya ingat betul bagaimana saya pernah menemukan buku judulnya itu motimorfosis pendidikan karangan Ahmad Jaya. Dia pernah menulis begini, situasi sekarang itu kita harus peka dengan perubahan. Istilah Mbak Evi pernah dengar boiling frog technique, kisah tentang katak di bawah panci yang sedang ada airnya dan sedang direbus airnya. Belum tuh Pak. Jadi kisahnya begini, ada katak di dalam panci, ada airnya, situasinya nyaman. Dia enak di situ, enjoy di situ karena ada airnya. Situasinya sangat nyaman betul. Dia nggak tahu di bawahnya kompor sedang nyala. Kalau habis sudah. Pada saat sedang nyala ada anget, dia masih enjoy karena masih anget. Tapi pada saat titik 100 derajat, wah, katak nggak sempat loncat karena tidak mengenali situasi lingkungan yang sedang berubah. Selesai cerita tentang katak berubah menjadi suike, jadi masakan. Selesai sampai di situ. Kenapa? Karena dia tidak mengenali perubahan di lingkungannya. Maka saya sepakat dengan buku itu bahwa kita juga harus berubah. Termasuk saya sampaikan ke pondok pesantren, tidak berubah ruh pesantrennya. Li'ilai kalimatillah tetap harus dijadikan sebagai utama bahwa meninggikan kalimat-kalimat Allah, menciptakan anak yang cerdas dan soleh. Betul. Tetapi manajernya harus berubah. Jadi ingat ini loh Pak, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sama seperti mereka gitu. Oh enggak, atau enggak, bukan ya Pak ya? Bukan kayaknya ya? agak beda dong. Beda Kita ya? mau meniru orang lain yang kurang baiknya lah ya, mungkin yang kurang baik. Kalau ini bukan itu maksudnya, peka terhadap perubahan zaman. Oke. Pondok pesantrennya oke lah modern, tetapi proses ngajinya tetap yang kiai dulu, kiai salaf dulu terapkan. Tetap jangan hilang proses ngajinya. Tetapi manajemen pengelolaannya, apalagi sekarang sudah ada undang-undang pondok pesantren, semua kementerian, pemerintah hadir mengakui, meyakinkan, memfasilitasi dan bantuan pada ujungnya. Oke, I see. Nah, di situ Jadi tetap ya Pak, untuk keagamaannya tetap. Iya. Tapi tetap juga untuk pengelolaan manajerialnya harus berubah, tidak terkesan asal glinding. Betul. Kalau dulu pernah bantuan sifatnya manual, dibantu nih sekian ratus juta untuk pembangunan. Pak Kiai, mana SPJ-nya? Ya belum ngerti apa-apa, wong. Wah, bingung. Bapak berarti nggak ikhlas dong ngasih bantuan. Bukan gitu, ini duit negara, harus dipertanggungjawabkan. Harus semuanya sudah ada. Saya khawatir pada saat tidak diingatkan bahwa manajemen harus berubah, pengelolaan harus berubah. Jangan-jangan bantuan dari sana sini banyak, SPJ-nya nggak ada, sekalipun kadang-kadang ada beberapa pondok dibantunya 100, dibangunkannya 300, kan hebat tuh. Hebat. Tetapi karena bisa mempertanggungjawabkan, dia masuk penjara, dia Bingung masuk ya, Pak. berhubungan dengan para penegak hukum, kasihan kan di situ. Maka sekali lagi harus peka terhadap perubahan. Maka saat ini tidak hanya pendidikan formal saja yang memiliki tim IT, operator dan sebagainya. Pondok pesantren, MDT, LPK pun wajib memiliki tim IT dan operator. Tapi sejauh ini kalau di Indramayu, pondok pesantrennya gimana nih Pak kondisinya? Dari berapa tadi? Dari 170-an itu kami, apalagi ini setiap 6 bulan kan harus updating data. Berat memang karena mengubah mindset pemikiran, apalagi merubah perilaku, baru mindsetnya saja kan susah. Harus makan waktu dan kita harus konsentrasi penuh. Tetapi dengan berbagai cara, pemerintah daerah, provinsi yang sering karena kerjasamanya dengan juga Kanwil, membentuk tim satu data, kemudian ya ada sedikit, kalau honor mah nggak pantas, mungkin uang lelah, kadang ada setahun sekali, dibentuklah tim tiap kabupaten. Sudah tahun ketiga berjalan, tapi ternyata juga belum efektif.
Oke. Kemudian baru beberapa bulan terakhir saya beserta staf, karena kami sebegitu luasnya tanggung jawab dan tugas-tugas kami yang sifatnya non formal ini, stafnya kan 3. Jadi luar biasa, 3 itu satu pesantren, satu TPQ, satunya MDT, itu belum operatornya, jadi merangkap juga 3-3-nya. Masya Allah. Kadang-kadang luar biasa. Akhirnya udahlah disiasati bentuk tim, apa ya, tim di belakang layar. Kami cari anak-anak muda yang bagus dan hebat dan tidak terikat dengan harus dion dan sebagainya, karena memang kita ambil dari lembaga itu untuk membantu tim data tadi. Ini lagi berjalan, intinya emis itu tadi itu. Berarti sambil mensukseskan emis. Iya, sambil berjalan juga ya Pak ya. Sambil berjalan. Ada tantangan, tetap ada problem solvingnya juga ya, gitu jadi, ya. Jadi kita coba itu dan alhamdulillah beberapa hari ini ada angka naik nih, angka untuk persentase ini. Nah, itu. Untuk kolaborasi nih, untuk pendidikan dinia dan pondok pesantren ini sejauh ini dengan pemangku kepentingan gimana nih? Ya, saya kebetulan ada mitranya 3. Pondok pesantren itu forum pondok pesantren, itu luar biasa juga membantu kami dalam hal teknis di lapangan. Ada lagi yang kedua, pengurus FKDT, Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah. Dia juga tim lapangan yang dimiliki Dinia Takmiliyah, ngawal Awaliyah, Pakawusto atau juga Aulia. Yang ketiga FKPQ, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran, itu juga ada pengurusnya. Ini mitra-mitra kami Kemenag. Mitra lain tentu sekalipun kita ini badan negara, Kementerian Agama salah satu kementerian sama lembaga dengan yang lain, tetapi memang pada tingkat teknis sangat kita bicara terkait dengan dukungan anggaran sebagainya. Kita kan juga pos-pos yang lain juga lebih ini sesungguhnya akhirnya kalau kita langsung itu kadang menemui kesulitan terkait dengan sama-sama lembaga negara, maka tim-tim mitra itulah yang akhirnya merapat, melobi dan sebagainya. Kita hanya mendorong dan memantau. Kalau MDT, FKDT sampai saat ini masih menerima kucuran bantuan hibah dari Pemda, itu memang perjuangannya berdarah-darah dan sudah lama betul. Itu sampai hari ini alhamdulillah setiap kegiatan apapun, Porsadin, Pekan Olahraga Antar Dinia dibantu Pemda. Kemudian terakhir lagi tadi yang bantuan operasional rutin itu sampai tahun ini masih bisa di angka kisaran 13 sampai 14 miliar setahun. Itu untuk guru-guru dinia. Itu angkanya besar, sekalipun di praknya ke bawahnya sih ya angka sekitar 200-300 ribu apa ya itu per gurunya. Juga dengan Pemda tingkat provinsi. Kalau provinsi memang kerjasamanya dengan wilayah, tetapi dirasakan betul bagaimana anak-anak santri kita pada saat melakukan pesta olahraga antar pondok pesantren itu difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Itu luar biasa, biar anak-anak santri merasakan hotel bintang 4. Itu di Soreang sana, Hotel Sultan Raja. Luar biasa. Jadi santri yang biasa ngagoler sekarang di hotel, tapi ternyata mentalnya mental pesantren. Jadi di hotel pun ya ngagoler di bawah lagi. Ya Allah. Padahal Pak Gubernur waktu itu, Pak Gubernur waktu itu, sok silakan nikmati ini hotel bintang 4, ada kolam renangnya apanya. Tetapi lihat saya, aduh ya Allah, namanya anak santri ya, itu luar biasa. Jadi ya ngagoler di bawah. Artinya bagi kami itu sebuah perhatian luar biasa. Jadi kemitraan yang kami jalin memang karena anggaran di kita sangat terbatas, maka bagaimana menjalin kolaborasi dengan Pemda Kabupaten maupun Pemda Provinsi melalui Kanwil itu sangat dirasakan. Prestasi tadi disinggung prestasi, Indramayu ini pernah beberapa tahun tuh pernah tahun keberapa tuh ya, kalau di Dinia Takmiliyah itu pernah sampai nasional cerdas cermatnya. Pernah loh zaman Pak Yance udah Pak Yance itu pernah. Kemudian kemudian berikutnya tahun-tahun kemarin 2 tahun terakhir itu tiga besar di Garut, Porsadin tingkat provinsi. Mantap. 3 besar untuk prestasi Dinia Takmiliyahnya. Pondok pesantrennya pernah juga debat bahasa Arab Inggris itu sampai nasional di Jepara 5 tahun terakhir. Kemarin waktu saya masih di staf itu pernah itu dapat menorehkan prestasi. Kemudian yang lomba kitab kuning, ini suplai santrinya ini dari Pondok Pesantren Tamyiz. Sudah juga menduduki posisi 10 ke atas, 10 besar. Mantap, banyak ya Pak ya. Jadi setiap lembaga itu
punya ajang prestasi masing-masing. Porsadin, Pospeda, kemudian MKK. Kalau di Quran secara umum ada MTQ, Tilawatul Quran. Kalau kita adanya MKK, Ya Allah. Lomba Baca Kitab Kuning. Keren itu. ini. Indramayu diwakili oleh Tamyiz. Kemarin udah pada posisi 10 besar. Insya Allah tahun depan akan bisa meningkatkan janji beliau pengasuhnya untuk yang MKK. Pak, harapannya Bapak nih Pak untuk Ponpes yang ada di Indramayu apa nih Pak? Satu, pondok pesantren harus mampu bermetamorfosis. Ada juga kalimat bijak bahwa solusi masa lalu itu belum tentu bisa menyelesaikan masa kini. Maka carilah solusi yang terbaik kekinian. Bahwa sesuatu yang tren hari ini harus waspada, tidak juga berlaku lama. Contohnya orang jualan apa namanya yang dari Garut tuh, dari Bantu apa Kang? Apa tuh? Seblak. Seblak itu kan 1 tahun 2 tahun ngetren. Luar biasa, tiap gang tuh jualan seblak. Hari ini seblak 1-2 tempat saja yang jualan. Artinya yang ngetren hari ini belum tentu menjamin akan berlama-lama. Maka cepatlah berari, berinovasi. Yang ketiga, buka wawasan, buka bahwa ke depan itu masih banyak jalan keluar untuk kita bisa maju. Kita kan kadang-kadang nggak mau, karena tadi sudah enak pada situasi nyaman, sudah tidak ada di zona nyaman, out of the box. Maka saya berharap kepada seluruh pondok pesantren, TPQ maupun MDT, sekali lagi bermetamorfosis, melakukan perubahan, tetapi ruhnya tidak harus dirubah, harus tetap ruhnya ada dalam di jalur agama ya Pak ya. Mengikuti situ perkembangan zaman. Betul. Gitu. Pak, terakhir dong Pak. Keren ini ngobrol sama Bapak. Bapak bahkan sudah tahu mau apa yang akan saya tanyakan. Waduh mantap. Terakhir nih Pak, untuk Smart Podcast kira-kira harapannya apa? Kemudian kesannya apa? Satu, saya berharap mudah-mudahan kalaupun misalnya nanti ada editing ya, sekali lagi betul harus diedit. Barangkali kan orang kita kadang-kadang lupanya menyampaikan juga sesungguhnya agak, misalnya ada orang lain yang kesinggung atau menjadi provokasi terhadap apapun, jangan sampai terjadi. Harapannya terus berkembang, karena salah satu yang menjadi media khususnya untuk keluarga besar Kemenag Indramayu menyampaikan visi, misi, program, harapan, itu adalah salah satunya lewat podcast ini. Betul. Sekali lagi saya karena sudah muter-muter di beberapa seksi, kemudian pernah di lapangan, itu ternyata tidak semua kita itu warga Kemenag tahu PHU itu apa saja yang digarap, Bimas itu apa saja, Penmad apa saja, termasuk PD Pontren, PAIS, kan ada PAIS juga, pendidikan agama Islam. Nah, artinya lewat podcast inilah paling tidak sharing, tukar informasi, walaupun kita posisi sebagai guru tapi tahu tentang banyak walaupun sedikit. Betul. Tahu pos ini, tahu sini. Jadi kalau orang ditanya, sekali lagi beberapa petinggi kita baik pusat, wilayah maupun di kabupaten, Pak Kepala Kantor menyampaikan jangan sampai kita walaupun bukan orang haji nggak tahu, sana tanya ke haji, nggak elok. Paling tidak tahu sedikit walaupun nggak banyak. Jadi bisa jawab juga ya tahu, Pak ya? Iya, walaupun tahu banyak tentang sedikit. Jawabannya sedikit tapi tahu, oh iya. Lebih jauh lagi, mangga silahkan. Nah, kan kita lebih Betul, elok. lebih elok, lebih cantik itu. ya Pak. Jadi sekali lagi harapannya terus berjalan sebagai tempat untuk sharing, sosialisasi, menyampaikan pesan-pesan teknis, sebab tidak cukup waktu, tidak cukup tempat, tidak cukup juga tersampaikan pesan-pesan pada saat rakor maupun pertemuan-pertemuan khusus yang selama ini telah dilakukan. Salah satunya ini juga. Jadi berharap terus eksis. Jadi untuk seluruh smart pun boleh. Nanti untuk komen, misalnya pengen apa, kemudian ada pertanyaan pun boleh ya. Ditulis aja di komen dan jangan lupa ya Pak ya, di like dan di komen dan di subscribe juga. Terima kasih Pak Edi sudah hadir di sini di Smart Podcast. Mudah-mudahan terus sehat juga. Amin. Kemudian PD Pontren juga terus maju ya Pak ya. Tadi manajerialnya juga semakin mengikuti zaman. Ya, diiringi dengan ruh keislaman juga ya. Terima kasih. Evi Wafiro pamit bersama dengan Pak Edi juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.